Ada orang yang mau berbuat jahat kepada Raden. Apakah ada yang mengincar Farida di sini? Oh, ada, Den. Orang itu namanya Sembara. Melanjutkan cerita film Misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 33, di mana dalam episode 33 sedang menceritakan bahwa suasana pesta pernikahan Mardian dan Farida telah digegerkan dengan berubah wujudnya pengantin pria menjadi harimau jadi-jadian, sehingga dalam pesta tersebut sangat kacau. Dan pada saat itu, Ibu Rosminah pun memanggil dukun kondang Ki Solihun, yang pada waktu itu telah memelet Farida untuk dijodohkan dengan Mardian. Namun pada waktu pesta perkawinan telah didatangi seorang dukun, yang mengaku Ki Dukun Maruto, dukun sakti asal Kudus, yang mengaku akan menumbal tolak bala untuk kedua mempelai. Namun ternyata malah sebaliknya, bukan menolak bala, melainkan membuat geger seketika. Dan pada waktu itu Dukun Solihun sedang mendeteksi Mardian dengan ilmu penerawangannya. Mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Dia bukan Ki Maruto, tapi yang jelas bukan orang sembarangan. Tolong sembuhkan anak saya, Ki Dukun. Ya, ibunya Mardian pun memohon kepada Dukun Solihun untuk menyembuhkan putranya yang kesurupan harimau itu. Kini sang dukun pun mendekati kamar Mardian, dan setelah membaca mantra, akan mengintip dari lubang kunci. Ternyata ada harimau di dalam kamar. Mundur! Jangan dekat pintu! Cepat! Mbak Yu, mundur! Ayo mundur, mundur. Siapa namanya? Den Mardian. Apa yang terjadi dengan anak saya? Jangan banyak tanya dulu. Ambil air putih dan kembang. Iya, ya, tolong. Setelah mendengar ada harimau di dalam kamar, Ki Dukun Solihun pun minta air putih dan kembang 7 rupa untuk mengusir para jin lelembut yang merasuki di badan Mardian itu. Setelah Ki Dukun membaca mantra untuk yang kedua kali, lalu kemudian, kembang 7 rupa pun ditaburkan di depan pintu kamar Mardian. Air putih bermantra pun disemprotkan ke 3 penjuru kamar. Jangan ada yang membuka pintu ini sebelum Mardian sendiri yang membukanya. Siapa yang melanggar akan terjadi malapetaka. Untuk dirinya, juga untuk orang banyak. Setelah itu, Ki Dukun pun wangsit. Siapapun tidak boleh membuka kamar tersebut. Namun rupanya Ibu Mardian sudah tidak sabar lagi, ingin membuka pintu itu untuk melihat keadaan putranya, yaitu Mardian yang sedang kerasukan harimau. Kita buka saja pintunya, Pak. Aku ingin tahu, ada apa dengan anakku? Jangan, Bu. Ki Dukun tadi kan sudah pesan, biar Den Mardian sendiri yang membuka pintu itu. Itu artinya dia sudah sembuh dari kesurupannya. Betul, Bu. Pak Dukun juga mengingatkan, kita jangan membuat malapetaka dengan membuka pintu itu. Malapetaka apa? Apa yang terjadi dengan anakku, Mardian, Pak? Sudahlah, Bu. Kita patuhi saja perintah orang pintar yang lebih mengerti. Di sisi lain, kini Sembara pun sedang membaca mantra paling manjur untuk melihat Mardian calon suami Farida. Dengan ilmu mata batinnya yang paling tajam, bisa ngerti sajeroning winara. Aku gagal, Sir. Ada orang yang menolong Mardian. Ya mungkin orang tua yang berjenggot tadi, yang barusan keluar itu. Akibat pertolongan orang itu, membuat orang tua Farida dan orang tua Mardian tetap tidak menyadari bahwa Mardian adalah manusia harimau. Berarti perkawinan itu dilanjutkan ya? Iya. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Farida. Ya, ternyata Sembara tahu bahwa barusan ada seorang dukun yang menolong Mardian. Setelah kedua orang tua Mardian dan kedua orang tua Farida menunggu beberapa jam di depan pintu kamar Mardian, Mardian pun membuka pintu
dan ternyata sudah sembuh dari kerasukan harimau. Atas pertolongan Dukun Solihun, dan pernikahan Farida dan Mardian pun dilanjutkan. Kami semua cemas, sebab Den Mardian kesurupan. Ada orang yang mau berbuat jahat kepada Raden. Apakah ada yang mengincar Farida di sini? Oh, ada, Den. Orang itu namanya Sembara. Kalau begitu semua ini perbuatan Sembara. Iya, pasti. Sembara juga yang menyuruh dukun palsu itu untuk mengacaukan pernikahan ini. Lanjutkan. Tak seorang pun bisa menggagalkan perkawinanku dengan Farida. Tabu lagi gamelan. Tampaknya kedua besan pun terlihat sangat bahagia, karena bisa melanjutkan acara pernikahan Sembara dan Farida. Alunan musik gamelan ronggeng goyang Karawang pun mengalun sangat jelas. Aku penasaran sekali. Ingin membuka kedok Mardian sebagai manusia harimau. Aku ingin menangkap dan ingin membunuhnya. Ingin membunuh Mardian, biar bisa mendapatkan Farida. Bukan. Aku sedang mengemban tugas dari guruku. Memusnahkan harimau jadi-jadian yang membuat malapetaka pada banyak orang. Tapi kapan dia berubah menjadi harimau jadi-jadian? Kalau Mardian minum air ini, malam ini juga dia akan berubah menjadi harimau jadi-jadian. Bagaimana mungkin Mardian bisa minum air itu kalau tidak disodorkan pada dia? Tugasmu, Lasir, untuk meminumkan air ini pada Mardian. Nah, aku lagi kan yang disuruh. Sebab hanya kamu, Sir, yang punya keahlian khusus untuk menyusup ke daerah musuh. Sini uangnya. Uang? Iya, untuk bayar orang. Pokoknya ditanggung beres. Air itu dijamin masuk ke perut Mardian. Di sisi lain, kini Sembara usaha untuk membuktikan harimau jadi-jadian kepada orang tua Mardian dan Bude Rosmina pun telah gagal, karena Dukun Solihun yang menolong. Namun tidak sampai di situ. Sembara pun masih penasaran, dan ingin membuktikan lagi. Tapi masih tetap seperti biasa. Sembara menggunakan Basir, yang menurut Sembara, Basirlah manusia 1000 akal, yang bisa menyusup ke arah sasaran. Lalu bagaimana caranya akal Basir untuk saat ini? Mari kita simak. Dan kebetulan, dalam pesta pernikahan Mardian dan Farida, ada salah satu perewang Paraisman yang sedang membantu yang kenal dengan Basir. Malah perewang tersebut sudah akrab dengan Basir. Sir! Banasem... Terima kasih. Sementara itu, hiburan seni ronggeng pun sedang menari dengan mulus. Sedangkan Basir menemui salah seorang perewang Kiraisman di belakang rumah. Basir pun sedang ngobrol bisik-bisik dengan perewang Kiraisman. Tapi tidak tahu bisik-bisik apa. Mungkin sedang menyampaikan pesan dari Sembara. Bantu dulu orang-orang di belakang ya. Baik, Bi. Surti, kamu tunggu sampai pengantin datang ya. Ya, Bi. Ya, Neng Surti pun telah berhasil menyiapkan hidangan untuk kedua pengantin baru, dengan minuman segar dari Basir, dan kebetulan hari pun sudah tengah malam. Rupanya kedua pengantin pun sudah lapar. Lalu kemudian kedua pengantin pun diajak makan malam, oleh kedua orang tuanya. Dari tadi siang kalian belum makan. Sekarang makan dulu, nanti ke depan lagi. Sudah, silahkan makan. Jeng,
Sebaiknya kita jangan ganggu, biar lebih mesra. Iya. Makannya biar nikmat. Makan ya. Farida, pandanglah kakak. Farida, ayo, pandanglah aku. Aku mencintaimu. Farida, kau cantik sekali. Aku bangga punya istri seperti kamu. Aku juga. Aku beruntung punya suami Kakang Mardian. Mardian dan Farida pun sedang asik di depan meja makan. Namun diam-diam, kedua Nini Cunil sedang mengintip di balik pintu. Bawalah aku pergi. Tentu istriku. Ayo dimakan. Kalau dingin, nggak enak. Kenapa Kakang? Tidak apa-apa. Ayo ke kamar. Setelah asik bermesraan, Mardian pun langsung mengajak Farida masuk ke dalam kamar. Dan setelah minum ramuan rupanya sudah tidak tahan lagi melihat kemolekan Farida, istrinya Mardian. Namun ternyata, kedua Nini Cunil pun masih mengintip juga. Mungkin kedua Nini Cunil kepingin juga. Seperti pengantin baru. Padahal Nini Cunil tersebut budenya Farida dan ibunya Mardian. Rupanya anak kita sudah nggak sabar lagi. Biar Jenros, kita biar cepat-cepat punya cucu. Ya, Farida pun sudah ditidurkan. Dan dibelai dengan mesra. Farida pun kelihatannya sudah tidak sabar lagi ingin segera bercocok tanam. Dan semuanya sudah milik Mardian telah dipasrahkan semuanya. Tinggal cos saja. Namun ada kejanggalan pada malam itu. Mardian mendadak jadi harimau. Sampai di sini untuk episode ini. Mari kita nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih.